Podcast edisi kali ini merupakan salah satu angkasawan yang memiliki peran penting dalam awal berdirinya RRI Nunukan. Penasaran? Ini dia reporter Rusdi Mursalim. Podcast edisi kali ini kita kedatangan Rusdi Mursalim. Halo Kak Rusdi. Halo, ya. Wih, ini merupakan seorang reporter, mungkin untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sering melihat Kak Rusdi ini warawiri di lapangan. Nah, itu dia. Beliau mencari berita informasi yang ada di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Gimana kabarnya Kak Rusdi? Alhamdulillah kabar baik. Asik. Sebetulnya saya ini juga penasaran karena kan dikatakan Kak Rusdi ini merupakan salah satu orang yang berperan penting dengan berdirinya RRI Nunukan yang pertama begitu. Karena memang beliau itu sudah ada dari awal RRI Nunukan berdiri begitu ya Kak ya. Iya. Boleh dong diceritakan secara singkat seperti itu, seperti apa Kak Rusdi ini akhirnya bergabung begitu di RRI Nunukan. Jadi pada dasarnya begini, dulu saya berkiprah di dunia usaha, itu di Jakarta, dalam berbagai macam bentuk bisnis. Karena pada waktu itu umur masih agak muda ya, Asik. sekitar umur 26 tahun kayak gitu. Oke. Kemudian muncullah panggilan terkait tentang untuk pembentukan studio produksi di wilayah perbatasan. Informasi itu datang dan saya pun langsung mengambil kesempatan hal tersebut karena mengingat begini, jumlah penduduk itu di Indonesia kurang lebih ada 250 juta lebih ya, penduduk Indonesia, tetapi hanya sekitar ratusan orang yang dipercayakan dan diberikan amanah untuk menjaga NKRI melalui Coro Radio. Itu yang saya ingin tangkap, bahwa RRI ini adalah radio perjuangan, radio kemerdekaan, dan tentu sebuah navigasi kompas sebagai pedoman untuk mendapatkan informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya. Itu yang mendasari saya untuk langsung menangkap dan ikut bergabung dengan RRI. Dan kemudian saya pun mencari di mana sih mau ditempatkan ini untuk menjadi reporter pertama di perbatasan. Perlu ingat bahwa kenapa RRI perbatasan itu harus dibangun, itu berawal dari sejarah lepasnya sepadan ligitan di Ambalat. Wah, itu gimana tuh Kak Itu di Rusdi? Nunukan. Oke. Itu di Ambalat ya. Ambalat itu ambang batas laut yang ada di Sebatik. Makanya pada waktu itu Presiden Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk segera membuka RRI di perbatasan-perbatasan, menginformasikan bahwa bangsa Indonesia, pemerintah negara hadir di wilayah perbatasan melalui corong RRI. Itu mungkin bagian juga yang membuat saya tertantang untuk berkiprah di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, khususnya di Nunukan. Setelah dibilang tempatkan di wilayah Nunukan, saya buka peta pada waktu itu. Saat itu kan teknologi belum terlalu canggih. Iya. Tahun 2010 ya, masih mengalami ini. Akhirnya buka, kecil sekali itu Nunukan itu kalau di peta kita buka di komputer. Iya. Kayak pasir kecil, wilayah ini mana ini, wilayah Kalimantan. Akhirnya setelah berangkat, kita diberikan ini dulu pemahaman terkait tentang pelatihan lah bagaimana untuk berada di wilayah perbatasan. Karena kita dikirim ada 5 orang pada waktu itu. 5 orang itu namanya studio produksi untuk LPPR Nunukan tahun 2010 tanggal 11 bulan 11 2010. Saya ingat sekali itu. Pada waktu itu kami berangkat dari Jakarta sehingga di Balikpapan, transit Tarakan, bermalam semalam, kemudian tiba di Nunukan. Kita kontrak. Yang saat ini tempat pertama untuk RRI Nunukan itu 2010, yang jadi akte notaris Hasanuddin di Jalan TVRI, itu tempat pertama RRI. Itu sejarah. Jadi yang bawa pertama itu adalah mantan Direktur SDM dan Umum, Pak Nurhanuddin. Pada waktu itu beliau menjadi ketua tim penanganan RRI di perbatasan. Beliau perintisnya, dia ketuanya, beliau yang membawa kita langsung ke wilayah perbatasan ini. Jadi ada namanya Pak Yusri Darto, itu dia koordinator pertama RRI Nunukan, sekarang dia kepala RRI di Palu. Kemudian ada namanya Pak Jayadi, sekarang sudah pensiun, itu dari RRI Samarinda. Kemudian ada Pak Yoyo Raharjo, itu RRI Surabaya, tapi almarhum, meninggal. Kemudian ada Pak Aswar Lazwardi, itu dari Bogor, itu sudah pensiun juga kemarin. Kemudian ada Pak Taufik Yulianto, itu dia sudah keluar dari RRI, pensiun kali atau seperti apa ya, seperti itu. Pada waktu itu
karena ini semua yang senior-senior, yang ahlinya. Ketika 4 orang ini yang mengangkat berita, itu bombastis pada waktu itu di Nunukan itu. Luar biasa. Jadi berita-berita yang mereka angkat terkait tentang human trafficking, tindak pidana perdagangan orang, kemudian seperti apa jalur-jalur tikus pada waktu ya 2010 nih. Iya. Itu pun saja sudah berat sekali ya. Terkait tentang masalah narkoba, itu macam-macam. Kemudian kita sangat terbelakang pada tahun 2010. Ini jalan belum ada. Ini jalan belum ada. Kemudian jalan utama pada waktu itu yang jalan Pasar Sedadap, Pasar Pagi, kalau mau ke Sedadap yang di Porsas. Itu jalan utama untuk menuju ke kantor bupati. Ini belum ada jalan, masih tertutup. Nah, lambat laun peresmian RRI pada waktu itu diresmikan, kemudian berbagai macam kegiatan dialog itu hanya melalui Zoom. Jadi Zoom itu sudah terjadi pada waktu tahun 2010 sebelum COVID. Itu lebih efektif, efisien. Sampai membuka secara resmi itu Direktur Utama waktu itu Ibu Niken Widyastuti. Itu kita secara Zoom, kemudian ada Pak Sekda pada waktu itu namanya Pak Zainuddin Hazet yang membuka dan peresmian. Kita mengundang untuk anak-anak terbaik dari Kabupaten Nunukan menjadi seorang penyiar. Kita rangkul, kita rekrut. Yang sampai saat ini ada si Wina. Wina Miss Dewana itu salah satu jebolan. Dia itu juara 1 pada waktu itu untuk menjadi seorang penyiar. Jadi banyak sebenarnya anak-anak yang masa dia termasuk anak-anak magang banyak. Rio, siapa semua itu semuanya jebolan-jebolan yang kita lahirkan dan akhirnya bertugas di RRI. Dan ingat, RRI adalah sebuah kebanggaan buat kita. Tidak semua warga negara Indonesia dari ratusan juta berkesempatan dipercayakan dan memberikan amanah untuk menyuarakan sebuah kebenaran melalui Coro Radio. Jadi kita yang berada di sini adalah orang-orang terpilih yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai kemampuan dan diberikan amanah intelektual untuk sampaikan informasi ini melalui lidah Anda, melalui mulut Anda. Gunakan mikrofon yang baik, dan ingat, kita adalah benteng utama untuk menghindari hoax. Itu yang selalu saya pegang. Ini seru banget ya kalau memiliki senior yang betul-betul positif vibes begitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Oke Kak Rusdi, mengenai soal menjadi reporter begitu, singkat aja deh, tantangannya dan juga senengnya begitu kalau kita terjun ke lapangan mencari berita, itu seperti apa sih dari sisinya Kak Rusdi? Jadi begini, setiap pekerjaan itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Reporter itu tantangannya luar biasa. Ada 4 pilar demokrasi yang ada di Indonesia: eksekutif, legislatif, yudikatif, yang terakhir pilar keempat pers. Ini makanya ini sangat penting peran pers dalam memajukan Indonesia, karena ketika informasi itu salah diberitakan akan bisa membuat sebuah kebencanaan yang besar. Nah, maka peran seorang reporter itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Kalau dia mencari sebuah berita hanya melihat, mendengar tanpa sebuah keilmuan, maka ketika dia akan membuat berita itu sangat riskan dan sangat bahaya. Maka kita untuk menjadi seorang reporter nggak bisa otodidak, akan menghasilkan sebuah informasi berita yang jelek dan akan merusak citra dari pers. Maka penting menjadi seorang reporter itu harus melalui tahapan-tahapan untuk menghasilkan betul-betul karya jurnalistik yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang penting. Nah, yang paling bahaya ketika kita pergi di lapangan, khususnya di perbatasan ini kan pada waktu 2010 ya, medannya cukup berat. Itu tantangan luar biasa. Jalan berliku-liku, hutan belantara, kiri kanan sawah, ini apa dan sebagainya. Ya, bisa jadi kita bukan takut terhadap mungkin seperti ular atau apa, tetapi ini begal-begal. Ini kan pikiran kita seperti itu. Saat itu ya. Nah, saat itu. Karena memang perbatasan ini kita berbatasan langsung dengan Malaysia, udara, laut 3 meter itu. Udara, laut, dan darat itu perbatasan kita dengan Malaysia. Sementara daerah liputan kita di wilayah perbatasan seperti itu. Maka memang dalam liputan utamakan keselamatan. Jadi jangan terlalu mengejar sebuah informasi tetapi Anda mengabaikan keselamatan. Karena namanya seorang reporter itu taruhan nyawa. Taruhan nyawa, apalagi ketika kita ingin meliput sebuah investigasi yang cukup penting. Mengungkap sebuah perdagangan orang itu bahaya. Apalagi mengungkap sebuah peredaran narkoba itu cukup bahaya sekali. Karena kita memang harus mempunyai strategi-strategi. Jangan hanya memberani. Banyak yang memberani, saya harus ungkap, saya pembela kebenaran. Tidak seperti itu. Anda mengungkap, hati-hati.
para bandar narkoba ini ya bisa saja memiliki senjata. Mereka lebih siap daripada kita ketika kita ingin mengungkap. Jadi utamakan keselamatan. Ketika keselamatan itu kita utamakan, maka hasilnya juga akan baik. Karena jadi intinya ingin saya sampaikan, jadilah reporter yang terbaik dari yang terbaik. Hasilkan karya yang baik untuk menjadikan masyarakat di Kabupaten Nukan menjadi yang terbaik. Oke, luar biasa. Kak Rusdi, nggak kerasa ini sudah hampir 10 menit begitu ya. Jangan lupa juga pendengar dan juga pemirsa, selalu update juga informasi yang telah dirangkum oleh reporter RRI Nunukan. Didengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di Play Store dan juga di App Store. Kalau begitu saya Diah Karang pamit dan terima kasih banyak Kak Rusdi. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.